Perkenalkan, nama saya Fajriani Asyukur. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi dari kelompok 1 sampai 12 mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, langsung saja masuk materi pertama, pentingnya psikologi dalam pendidikan. Definisi psikologi pendidikan. Psikologi yang dalam istilah lama disebut ilmu jiwa itu berasal dari kata bahasa Inggris psikologi. Kata psikologi merupakan dua akar kata yang bersumber dari bahasa Grek atau Yunani, yaitu psikis yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah psikologi memang berarti ilmu jiwa. Sedangkan pendidikan berasal dari kata didik, lalu kata ini mendapat awalan me sehingga menjadi mendidik. Artinya memelihara dan memberi latihan. Nah, dalam memelihara dan memberi latihan ini diperlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Jadi dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang dalam penguraian dan penelitiannya lebih menekankan pada sebuah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik maupun mental, yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar. Selanjutnya, peranan psikologi dalam dunia pendidikan sangatlah penting dalam rangka mewujudkan tindakan psikologis yang tepat dalam interaksi antar setiap faktor pendidikan. Psikologi pendidikan mempunyai fungsi diantaranya yang pertama sebagai proses perkembangan siswa, yang kedua mengarahkan cara belajar siswa, yang ketiga sebagai penghubung antara mengajar dengan belajar, yang keempat sebagai pengambilan keputusan untuk pengelolaan proses belajar mengajar. Nah, manfaat mempelajari psikologi pendidikan bagi pendidik memberikan banyak kontribusi kepada pendidik dan calon pendidik untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran pada kondisi yang berbeda-beda. Di antaranya manfaat tersebut adalah memahami perbedaan siswa atau diversity of student, yang kedua untuk memilih strategi dan metode pembelajaran, yang ketiga untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas, yang keempat memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa, yang kelima mengevaluasi hasil pembelajaran. Kemudian kita masuk pada materi kedua, sifat dan hakikat kejiwaan. Kata sifat dalam istilah psikologi berarti ciri-ciri tingkah laku yang tatap pada seseorang, seperti si burhan pemarah, si botak pembohong atau pendusta, dan lain-lain. Sifat merupakan suatu gambaran dari perwujudan dan keadaan yang terlihat nyata. Itu juga menandai bentuk kenyataan yang terlihat oleh mata dan sudah menjadi kodrat sejak awal mula, atau merupakan bawaan asli yang melekat pada barang, manusia, hewan, dan tumbuhan. Hakikat kejiwaan terwujud dengan adanya kekuatan serta aktivitas kejiwaan dalam diri manusia, yang semua itu menghasilkan tingkah laku yang lebih sempurna daripada makhluk lain. Plato mengungkapkan bahwa jiwa manusia terdiri atas 3 kekuatan, yaitu akal sebagai kekuatan terpenting dari jiwa manusia, yang kedua spirit sebagai kekuatan penggerak kehidupan pribadi manusia, dan yang terakhir nafsu sebagai stimulus gerakan fisik, dan kejiwaan merupakan kekuatan paling konkret dalam diri manusia. Nah, aktivitas kejiwaan manusia. Manusia secara normal akan selalu mencari objek-objek dalam lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya secara sadar maupun secara tidak sadar, sehingga terciptalah aktivitas-aktivitas jiwa, diantaranya seperti tanggapan, fantasi, ingatan berpikir, asosiasi, intelijensi perasaan, kemauan, dan gejala jiwa campuran. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi ketiga, pertumbuhan dan perkembangan. Menurut pandangan para ahli biologi, pertumbuhan diartikan sebagai suatu penambahan dalam ukuran bentuk, berat, atau pikiran dimensif daripada tubuh dan bagian-bagiannya. Pertumbuhan ialah perubahan secara fisiologis dari hasil proses kematangan fungsi-fungsi jasmani sebagai akibat dari adanya pengaruh lingkungan. Pertumbuhan dapat diartikan
sebagai proses berubahnya keadaan jasmaniah yang turun-temurun dalam bentuk proses aktif yang berkesinambungan atau terstruktur. Perkembangan yang berkenaan dengan peningkatan kualitas yaitu peningkatan dan penyempurnaan fungsi, seperti halnya perubahan-perubahan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, kemauan, sifat sosial, moral, keyakinan agama, kecerdasan, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan berkenaan dengan penyempurnaan struktur, sedangkan perkembangan dengan penyempurnaan fungsi. Pertumbuhan dan perkembangan yang mempunyai persamaan, yakni suatu proses perubahan yang menuju ke arah kesempurnaan. Kedua istilah tersebut bersifat integral. Selanjutnya kita masuk pada materi keempat, yaitu hereditas. Hereditas adalah suatu proses penurunan sifat-sifat atau benih dari generasi ke generasi lain melalui plasma benih, bukan dalam bentuk tingkah laku, melainkan struktur tubuh. Hereditas merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Dalam hal ini, hereditas diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan oleh orang tua kepada anak atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu. Dalam kamus psikologi, yang dimaksud dengan pembawaan atau heredity ialah transmisi biologis karakteristik genetik dari orang tua kepada turunannya. Pembawaan ialah seluruh kemungkinan atau kesanggupan atau potensi yang terdapat pada seorang individu yang selama masa perkembangannya benar-benar dapat diwujudkan atau direalisasikan. Misalnya, sejak dilahirkan, anak mempunyai kesanggupan untuk dapat berjalan, potensi berkata-kata, potensi untuk belajar ilmu pasti, pembawaan untuk bahasa, untuk menggambar, intelijensi yang baik, dan lain-lain. Nah, selanjutnya terdapat beberapa macam pembawaan, yaitu yang pertama pembawaan jenis, yang kedua pembawaan ras, yang ketiga pembawaan jenis kelamin, yang keempat pembawaan perseorangan. Selanjutnya kita masuk materi kelima, psikologi lingkungan. Psikologi lingkungan merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia baik secara individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungan. Tingkah laku tersebut berupa tingkah laku tampak maupun tidak nampak, serta disadari maupun tidak disadari. Ruang lingkup psikologi pendidikan tidak hanya memberi perhatian terhadap manusia, tempat serta perilaku dan pengalaman manusia dalam hubungannya dengan setting fisik, namun juga membahas rancangan atau desain, ataupun hal-hal yang lebih spesifik seperti ruang-ruang, bangunan-bangunan, ketetanggaan, serta setting-setting pada lingkungan yang bervariasi lainnya. Jenis-jenis lingkungan seperti lingkungan alamiah berupa lautan, hutan, dan sebagainya. Yang kedua, lingkungan buatan atau binaan berupa jalan raya, perumahan, taman, dan sebagainya. Yang ketiga, lingkungan sosial. Yang keempat, lingkungan yang dimodifikasi. Adapun lingkungan yang mempengaruhi psikologis manusia adalah temperatur, polusi udara, kebisingan, dan kepadatan. Selanjutnya kita masuk materi ke-6, tinjauan teoritis tentang belajar. Teori belajar behaviorisme. Pandangan tentang belajar menurut aliran ini adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respons. Dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa-siswi dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif memfokuskan perhatiannya kepada bagaimana dapat mengembangkan fungsi kognitif individu agar mereka dapat belajar dengan maksimal. Yang ketiga, teori belajar humanistik. Teori ini berpendapat bahwa proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Teori ini sangat menekankan pentingnya isi dan proses belajar. Dalam kenyataan, teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang ideal. Karakteristik teoritis belajar dalam perspektif Islam
Makna belajar bukan hanya sekedar upaya perubahan perilaku. Konsep belajar dalam Islam merupakan konsep belajar yang ideal karena sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, kita masuk materi ketujuh, yaitu pentingnya peranan intelijensi pada seorang siswa dan pendidik dalam proses pembelajaran. Definisi intelijensi. Intelijensi berasal dari bahasa Inggris intelligence, yang juga berasal dari bahasa Latin intellectus dan intelligentsia. Teori tentang intelijensi pertama kali ditemukan oleh Spearman dan Wynne Jones Paul pada tahun 1951 yang mengemukakan adanya konsep lama mengenai suatu kekuatan yang dapat melengkapi akal pikiran manusia, tunggal pengetahuan sejati. Kekuatan tersebut dalam bahasa Yunani disebut dengan nous, sedangkan penggunaan kekuatan disebut gnosis. Teori intelijensi majemuk. Teori ini dikembangkan oleh Howard Gardner. Dalam teorinya ini mengemukakan sedikitnya ada 7 jenis intelijensi yang dimiliki manusia secara alami, diantaranya intelijensi bahasa, intelijensi matematika logika, intelijensi ruang, intelijensi musik, intelijensi gerak tubuh, intelijensi interpersonal, dan intelijensi interpersonal. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi intelijensi yang mengakibatkan terjadinya perbedaan antar intelijensi seseorang dengan yang lain. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi tingkat intelijensi seseorang diantaranya yang pertama pembawaan, yang kedua kematangan, yang ketiga pembentukan, yang keempat minat dan pembawaan yang khas, yang kelima kebebasan. Yang selanjutnya kita masuk materi ke-8, pengenalan peserta didik. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia secara terminologi, kata karakter berarti tabiat, watak, sifat, kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Jadi karakter peserta didik adalah kepribadian atau watak, budi pekerti serta sifat kejiwaan yang dimiliki peserta didik yang menjadi ciri khas dan pembeda antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya dalam menanamkan sikap-sikap dan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan. Nah, perbedaan peserta didik. Masalah perbedaan individu perlu mendapat perhatian dalam pelayanan pendidikan. Pihak sekolah hendaknya memberikan usaha layanan untuk menghadapi perbedaan individu tersebut melalui layanan bimbingan konseling pada peserta didik dengan mengadakan teknik tes dan teknik non-tes. Jenis perbedaan individu ada berbagai macam, antara lain yang pertama perbedaan kecerdasan, pengetahuan, dan hasil belajar. Pentingnya pemahaman guru mengenai peserta didik diantaranya adalah yang pertama, dengan memahami peserta didik, seorang guru akan dapat memberikan harapan yang realistis terhadap anak dan remaja. Yang kedua, dengan memahami peserta didik, guru akan lebih mudah dalam mengenali kapan tepat terhadap perilaku tertentu seorang anak. Yang ketiga, dengan memahami peserta didik, guru akan lebih mudah dalam mengenali kapan perkembangan normal yang sesungguhnya dimulai sehingga guru dapat mempersiapkan anak menghadapi perubahan yang akan terjadi pada tubuh, perhatian, dan perilakunya. Yang keempat, dengan memahami peserta didik, guru akan lebih mudah memberikan bimbingan belajar yang tepat pada peserta didik. Selanjutnya kita masuk pada materi ke-9, readiness dalam belajar. Readiness diartikan sebagai kesiapan atau kesediaan seseorang untuk berbuat sesuatu. Seorang ahli bernama Cronbach memberikan pengertian tentang readiness sebagai segenap sifat atau kekuatan yang membuat seseorang dapat bereaksi dengan cara tertentu. Seseorang baru dapat belajar tentang sesuatu apabila di dalam dirinya sudah terdapat readiness atau kemampuan, kesiapan untuk mempelajari sesuatu. Perkembangan readiness terjadi dengan mengikuti prinsip-prinsip bagi perkembangan readiness sebagai berikut, yaitu yang pertama, setiap aspek pertumbuhan berinteraksi dan bersama membentuk readiness, yaitu kemampuan dan kesiapan. Yang kedua, pengalaman seseorang ikut mempengaruhi pertumbuhan fisiologis individu. Yang ketiga, pengalaman mempunyai efek kumulatif dalam perkembangan fungsi-fungsi kepribadian individu baik yang jasmania maupun rohania.
Apabila readiness untuk melaksanakan kegiatan tertentu terbentuk pada diri berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, jelaslah bahwa apa yang dicapai oleh seseorang pada masa-masa yang lalu akan mempunyai arti bagi aktivitas-aktivitasnya sekarang. Apa yang telah terjadi pada saat sekarang akan memberikan sumbangan terhadap readiness individu di masa mendatang. Pembentukan kesiapan dalam belajar melibatkan beberapa faktor yang bersama-sama, yaitu yang pertama perlengkapan dan pertumbuhan fisiologis, yang kedua motivasi, yang ketiga kematangan. Nah, penghambat dari kesiapan belajar. Faktor yang dapat menyebabkan kesulitan belajar di sekolah itu banyak dan beragam. Apabila dikaitkan dengan faktor-faktor yang berperan dalam belajar, penyebab kesulitan belajar tersebut berasal dari dalam diri siswa atau faktor internal, dan faktor yang berasal dari luar diri siswa atau faktor eksternal. Nah, faktor internalnya itu faktor fisiologi berupa sakit, kurang sehat, dan juga cacat tubuh. Nah, dari faktor eksternal, faktor orang tua yang mencakup di dalamnya bimbingan dan didikan, hubungan orang tua dan anak, suasana keluarga atau rumah, dan keadaan ekonomi keluarga. Selanjutnya kita masuk pada materi ke-10, motivasi belajar siswa. Motivasi adalah pendorongan, yaitu suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku agar ia tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu hingga mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi dapat disimpulkan motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong siswa untuk belajar dengan senang dan belajar secara bersungguh-sungguh, yang pada gilirannya akan terbentuk cara belajar yang sistematis, penuh konsentrasi, dan dapat menyeleksi kegiatan-kegiatannya. Indikator motivasi belajar antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya hasrat dan keinginan berhasil. Yang kedua, dorongan dan kebutuhan belajar. Yang ketiga, penghargaan dalam belajar. Yang keempat, kegiatan yang menarik dalam belajar. Yang kelima, adanya lingkungan belajar yang kondusif. Cara meningkatkan motivasi belajar antaranya memberi angka, hadiah, kompetisi persaingan, memberi ulangan, mengetahui hasil, memberikan pujian, dan hukuman. Prinsip-prinsip motivasi belajar siswa, di antaranya yaitu motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Yang kedua, motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Yang ketiga, motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Yang keempat, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Yang kelima, motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. Yang terakhir, motivasi melahirkan prestasi dalam. Nah, selanjutnya kita masuk pada kelompok 11, kesulitan belajar. Pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu keadaan yang menyebabkan siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Kesulitan belajar yaitu kesukaran siswa dalam menerima atau menyerap pelajaran di sekolah. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana kompetensi atau prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan. Faktor kesulitan belajar. Faktor yang dapat menyebabkan kesulitan belajar di sekolah itu banyak dan beragam. Apabila dikaitkan dengan faktor-faktor yang berperan dalam belajar, penyebab kesulitan belajar tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu faktor yang berasal dari dalam siswa atau faktor internal, dan faktor yang berasal dari luar siswa atau faktor eksternal. Faktor-faktor yang timbul dalam diri siswa, yang pertama faktor internal, sebab yang bersifat fisik biasa karena sakit, kurang sehat, atau sebab cacat tubuh. Yang bersifat rohani itu seperti inteligensi, bakat, minat, motivasi. Faktor kesehatan mental seperti tipe-tipe khusus seorang pelajar. Nah, faktor eksternalnya itu yang pertama faktor keluarga, yaitu tentang bagaimana cara mendidik anak, hubungan orang tua dengan anak. Faktor suasana sangat gaduh atau ramai. Faktor ekonomi keluarga, keadaan yang kurang mampu. Yang kedua, faktor sekolah, misalnya faktor guru tidak berkualitas, hubungan guru dengan murid kurang harmonis, metode mengajar yang kurang lengkap atau kurang disenangi siswa.
faktor alat pelajaran yang kurang lengkap, faktor tempat atau gedung, faktor kurikulum atau kurikulum yang kurang baik. Nah, cara mengatasi kesulitan belajar. Cara mengatasi kesulitan belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempat duduk siswa. Anak yang mengalami kesulitan pendengaran dan penglihatan hendaknya mengambil posisi tempat duduk bagian depan. Yang kedua, gangguan kesehatan. Anak yang mengalami gangguan kesehatan sebaiknya diistirahatkan di rumah dengan tetap memberinya bahan pelajaran dan bimbingan oleh orang tuanya dan keluarga lainnya. Yang ketiga, program remedial. Siswa yang gagal mencapai tujuan pembelajaran akibat gangguan internal perlu ditolong dengan melaksanakan program remedial. Yang kelima, bantuan media dan alat peraga. Penggunaan alat peraga pelajaran dan media belajar kiranya cukup membantu siswa yang mengalami kesulitan menerima materi pelajaran. Misalnya karena materi pelajaran bersifat abstrak sehingga sulit dipahami siswa. Yang keenam, suasana belajar yang menyenangkan. Suasana belajar yang nyaman dan menggembirakan akan membantu siswa yang mengalami hambatan dalam menerima materi pelajaran. Selanjutnya kita masuk materi terakhir atau materi ke-12, aplikasi psikologi belajar. Teori belajar adalah seperangkat pernyataan umum yang digunakan untuk menjelaskan kenyataan mengenai belajar. Aplikasi teori belajar dalam situasi pembelajaran membutuhkan kejelian dan kecermatan guru untuk menangkap pesan-pesan yang terkandung dalam teori belajar. Ada 3 teori belajar, yaitu teori belajar behavioristik, kognitif, dan humanistik. Yang pertama, teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Yang kedua, pengertian teori belajar kognitif. Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melihat hubungan antara stimulus dan respon. Yang ketiga, pengertian teori belajar humanistik. Psikologi humanistik berusaha memahami tingkah laku individu dari sudut pandang pelaku, bukan dari pengamat. Menurut aliran ini, tingkah laku individu ditentukan oleh individu itu sendiri. Nah, penerapan teori belajar behavioristik, kognitif, dan humanistik dalam pembelajaran. Sebagai konsekuensi teori ini, para guru yang menggunakan paradigma behaviorisme akan menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap sehingga tujuan pembelajaran yang harus dikuasai siswa disampaikan secara utuh oleh guru. Guru tidak banyak memberikan ceramah, tetapi instruksi guru singkat yang diikuti contoh-contoh baik dilakukan sendiri maupun melalui simulasi. Nah, yang kedua, penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Ada sejumlah cara untuk menggunakan model belajar kognitif dalam kelas. Pertama, kita akan melihat strategi mengajar pada umumnya, terutama yang menyangkut rencana pembelajaran. Kemudian, yang kedua, kita memusatkan perhatian untuk membantu siswa dalam mengingat informasi baru. Nah, penerapan teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Implikasi pengajaran dari sudut pandang Rogers yang tidak begitu memperhatikan metodologi pengajaran, nilai dari perencanaan kurikulum, keahlian ilmiah guru atau penggunaan teknologi tidak sepenting dalam memudahkan belajar seperti respon, perasaan siswa atau mutu dari interaksi antara siswa dan guru. Nah, aplikasi teori behavioristik, kognitif, dan humanistik dalam pendidikan agama Islam. Aplikasi teori behavioristik dalam pendidikan agama Islam ini sangat sesuai apabila diterapkan dalam pembelajaran PAI, karena PAI adalah mata pelajaran yang orientasinya untuk pembentukan habituasi atau pembiasaan dalam mengamalkan agama yang telah dipelajari oleh siswa. Yang kedua, aplikasi teori kognitif dalam PAI. Teori kognitif merupakan suatu teori yang dimana bertumpu pada perkembangan daya serap otak serta
atas informasi yang telah diterimanya. Oleh karena itu, teori ini lebih sesuai digunakan untuk mata pelajaran fikih, Al-Quran, hadis, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa teori ini dapat digunakan setiap bidang pengetahuan apapun. Nah, yang terakhir, aplikasi teori humanistik dalam PAI. Pengalaman emosional dan karakteristik khusus individu dalam belajar perlu diperhatikan oleh guru dan merencanakan pembelajaran. Seseorang akan dapat belajar dengan baik apabila mempunyai pengertian tentang dirinya sendiri dan dapat membuat pilihan-pilihan secara bebas ke arah mana ia akan berkembang. Dengan demikian, teori belajar humanistik mampu menjelaskan bagaimana tujuan ideal tersebut dapat dicapai. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.